Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan dan saling mengisi antara kita, dan sekaligus kita bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Monggo Allah Subhanahu wa taala insya Allahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mana kita hidup di dunia ini adalah tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih berbagai macam kelebihan, tidak ada. Kita semua hidup adalah sama. Yang mulia, yang hebat, yang gagah, yang istimewa adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau dibicarakan Al-Fakir berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesuksesan, memberi kelancaran kepada kita semua, umat Islam dimanapun berada, yang punya berbagai masalah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dihilangkan, dibereskan masalahnya. Yang lagi ditimpa musibah, yang lagi diuji berbagai macam ujian, ya semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat ujian dan dibebaskan, insya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga semua ikhwan akhwat, saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada, benar-benar diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi rahmat maghfirah yang seutuhnya, sehingga benar-benar tercipta atau menjadi makhluk yang sukses dunia dan akhirat. Pada intinya adalah dunia dan akhirat hasanah, sukses. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Apapun cita-cita kita semua, apapun keinginan kita semua, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diwujudkan dan diberikan, diijabah apa sekehendak kita, insya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Jadi kita, siapapun itu dan dimanapun, belum tercapai, belum menjadi, belum bisa dikatakan telah berbakti atau berkebaktian yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatta tunfikuna mimma tuhibbun, sehingga kita mampu dan bisa melaksanakan, memberikan, bersedekah kepada orang mimma tuhibbun, apa yang kita sayangi. Jadi begini, kita belum disebut kebaktian, kita belum disebut benar-benar yang berbakti kepada Allah
kalau kita belum mampu menginfakkan, memberikan, menyantuni kepada orang apa-apa yang ada di diri kita itu yang kita cintai, yang kita sayangi. Contoh, ya seperti gini. Kita memberikan kepada orang, ya misalkan memberi makanan, atau memberikan pakaian, atau memberikan minuman, atau memberi apapun itu. Apakah yang kita berikan itu, apakah yang kita infakkan itu kepada orang itu barang sesuatu yang kita sayangi, atau yang kita sudah bosan lagi, atau yang sudah kita tidak ingin lagi, tidak hasrat lagi. Tuh, jadi kalau kita memberikan bersedekah kepada orang memang sesuatu barang yang masih kita cintai, ya misalkan kita memberi baju kepada orang memang baju itu masih kita sayang sama baju itu, wah saya ini baju senang banget saya ini, kita sayang. Apakah kita memberikan kepada orang, memberikan baju atau apapun itu yang masih kita sayang? Kalau memang itu yang diberikan, yang dikasihkan kepada orang itu sesuatu apapun itu yang masih kita sayangi, masih kita cintai, baru kita itu yang namanya benar-benar sudah kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kalau kita memberikan kepada orang apapun itu bantuan, santunan, apapun itu namanya, tapi yang telah kita tidak butuh lagi, wah kita memberi baju, beri sarung, memberi kopiah, ya memberi apapun itu, tapi yang sudah kita bosan, yang sudah kita enggak sayang lagi, yaitu belum termasuk kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapat pahala? Ya pahala dapat. Bagaimana jelek? Ya tidak jelek, cuma belum mencapai ke derajat kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan, menimpak, menyantuni kepada orang sesuatu hal, sesuatu barang yang memang kita sudah tidak butuh. Jadi sebaiknya memberikan, menimpak kepada orang itu, ya kita juga masih senang. Baju masih kita senang, makanan yang kita masih senang. Jangan gini, kita memberikan kepada orang makanan memang sudah nggak habis di rumah kita. Oh kita ini beli ikan banyak atau beli banyak, akhirnya sama kita kan nggak kemakan nih, nggak kemakan. Wah ini daripada busuk ya, daripada bosok. Ya udah, kita udah nggak butuh lagi, baru dikasihkan ke orang. Ya bagus sih, cuman belum mencapai ke level derajat kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma tunfikuna mimma tuhibun. Kalau kita ingin mencapai ke derajat kebaktian kepada Allah yang benar, itu adalah memberikan, menginfak, memberi santunan kepada orang memang yang kita pun masih butuh. Maksudnya masih mau terhadap yang kita berikan itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi intinya begini, jadi marilah kita perbanyak membantu, marilah kita biasakan menyantuni, dan ayo kita rutinkan untuk kita selalu menderma, memberikan kepada orang apapun yang kita mampu, tapi yang kita juga terhadap yang kita inginkan, yang kita berikan itu kita juga masih bisa atau masih mau memanfaatkan itu. Jadi supaya kita berinfak, kita beramal, benar-benar mendapat ke derajat atau ke level kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbagi tentang ilmu aurat ya, tentang ilmu berzikir kepada Allah, karena pada intinya kitab apapun yang kita baca, Al-Quran ataupun hadis atau apapun ilmu itu, ya pada intinya adalah kita untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya apapun, sedekah, sholat, ya apapun itu, ya pada intinya itu adalah tetap wujud daripada kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Nabi telah berpesan, ada 3 perkara
yang benar-benar jangan sampai kita lakukan, dan jangan sampai kita terjebak, dan jangan sampai kita terperosok, terjerumus ke yang 3 macam itu. Karena 3 perkara ini telah menghancurkan jutaan umat terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu yang 3 macam itu? 1, takabur. Takabur itu adalah sombong. Kita merasa wah, kita merasa paling pintar, kita merasa paling hebat, kita merasa paling bersih, sehingga kita menganggap enteng, sehingga kita menganggap lemah, sehingga kita menganggap hina terhadap orang karena kita merasa yang lebih. Apapun itu. 1, jangan sampai kita terjebak kepada takabur, kesombongan, kewah-wahan diri kita. Jauhi oleh itu. Karena yang takabur itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini adalah sabda Nabi. La yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin. Dia tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit saja rasa sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kedua, bakhil. Bakhil adalah koret, kikir, kumat, merepet, buntut kasiran, cap jahe. Ya. Koret dibilah curi gitu kan. Jadi jangankan kita memberi apapun, dipinta juga sama orang kita tidak ngasih. Jem. Tidak ada rasa kasihan terhadap orang. Melihat orang melarat makan senang, melihat orang yang senang malah kita enggak senang. Berbagai macam kita ucapin a'udzubillahi min dzalik. Sifat seperti itu adalah benar-benar telah menghancurkan orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita pun terjerumus ke situ, ya tentu kita pun senasib dengan orang-orang yang terdahulu yang telah hancur oleh sifat-sifat seperti itu. Itu. Jadi ada itu. Level atas dari bakhil itu adalah hirman. Jadi kalau bakhil itu kita tidak mau menolak untuk memberikan sesuatu apapun itu kepada orang lain, itu namanya bakhil. Tapi kalau hirman, hirman itu lebih tinggi daripada bakhil. Kalau bakhil itu adalah kikir untuk orang lain, kalau hirman itu untuk diri kita sendiri pun, untuk keperluan kita sendiri pun, yang kita perlukan pun tidak mau. Jadi sayang, wah ini daripada saya beli baju, wah sayang ini, ya lebih baik saya simpan aja uang. Wah, daripada saya beli makanan enak, ya lebih baik saya simpan aja ini uang. Jadi untuk diri dia pun nggak mau. Itu namanya hirman. Itu benar-benar itu sangat jelek sekali itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sifat yang ketiga adalah bag. Bag itu adalah lacut. Lacut itu adalah ya kelakuannya yang jauh daripada peraturan Allah. Jadi kejahatan dilakukan, ibadah dijauhi, terhadap kejahatan-kejahatan, terhadap keangkara murkaan, terhadap kemunkarotan senang, itu namanya orang lacut, orang bag. 3 perkara, 3 macam sifat ini jangan sampai kita terjumus ke situ. Ayo kita jauhi. Kalau memang kita sudah terperosok, ayo kita bertaubat kepada Allah. Jadi 3 macam ini obatnya adalah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang cara taubat, insya Allah Al-Fakir sudah ada videonya, adalah tata cara taubat Asdamillah channel. Insya Allah nanti di situ lengkap persyaratan dan praktek tata cara taubat. Apa di situ lengkap dengan doa, dengan sholat, dengan persyaratan dan sebagainya. Insya Allah yang hasrat atau ingin atau mau atau rencana ingin taubat, silahkan dicari di channel Asdamillah, di Asdamillah channel, yaitu tata cara tentang taubat atau tata cara taubat Asdamillah channel. Insya Allah perbanyak istighfar. Nah, setelah kita taubat, ya kita perbanyak istighfar.
Insya Allah dengan kita kembali kepada Allah, dengan kita bertaubat kepada Allah, dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, insya Allah kita akan dijahit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan terselamat daripada kecelakaan yang akan menimpa ke diri kita, dan kita akan diganti, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita orang yang selamat, sukses, insya Allah rezeki kita pun mengalir deras. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, dan semoga ini aurad, ini acara dijadikan oleh Allah satu wasilah untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, sehingga kita menjadi hambanya yang dicintainya, sehingga terwujud baldatun thayyibatun warbun ghafur, negara aman, subur, makmur, gemah ripah loh jinawi, dan kita pun bahagia dunia dan akhirat. Ini Al-Fakir dijajakan untuk semua siapapun yang mendengar, yang menemukan suara Al-Fakir, silahkan amalkan, insya Allah mustajabah, karena aurad ini sudah benar-benar tajribah. Dan yang baru mampir ke channel Al-Fakir, jangan lupa untuk subscribe, dan juga silahkan komen atau bertanya kalau yang belum mengerti dan belum jelas, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng. Ini adalah merupakan suatu ikatan yang sangat kuat di antara kita, dan insya Allah dengan adanya subscribe, dengan adanya komen, dengan adanya share, membagikan ini insya Allah, dan adanya dengan mengaktifkan tombol lonceng, insya Allah ini adalah menjadi sababiyah mustajab matihnya doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian demikian, terima kasih. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.